Dan hari ini sepeda bekas tadi, yang bagi saya sepeda sudah busuk gitu. Basuh tuh Karena juga nggak dirawat. Jadi memang nggak dirawat dengan benar gitu. Asal yang penting asal jalan aja. Ternyata laku dibeli seharga. Jadi memang nggak dirawat dengan benar gitu. Asal yang penting asal jalan aja. Ternyata laku dibeli seharga 7 juta oleh orang Pangkal Pinang. Luar biasa. Di Pangkal sana Mas beli ya? Nah, barusan tadi dia kirim jam 11-an tadi ke Pangkal Pinang. Waduh. Jadi memang saya nggak tahu yang salah tuh Yang beli apa yang jual? jadi itu. Ya kalau saya tanya loh, kok kemarin sudah beli harga murah, sekarang dijual. Satu dia bilang. Kesempatan dia untuk upgrade. Karena dia punya keinginan punya sepeda yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Naik kelas, Ya, kan? Karena ada yang mau harga 7 juta, biarpun dia rasakan sebenarnya nggak normal juga harga itu. Dia ngerasa tidak enak sebetulnya. Tapi karena dipaksa-paksa. Oh boy. Nggak dipaksa-paksa. Pokoknya mau saya beli seharga ini gitu kan. Gitu. Nah, jadi ya biarlah Mas, dia bilang. Biarlah aku megang 7 juta dulu, Pak nyicil-nyicil lah. Beli yang jauh lebih bagus dari itu. Itu aja sebetulnya. Jadi memang agak susah ya kalau kita bicara yang harga yang enak berapa kalau kondisi sekarang. Tapi sekarang walaupun sebetulnya sepeda itu untuk olahraga ya, tidak harus misalnya kecepatannya harus 2 kali 10 speed, 2 kali 11 speed. Cukup kalau kondisi di mentok ya kita bicara. Cukup Mas. Cukup. Yang kondisi jalan seperti ya di mentok lah gitu kan. Itu ya dengan 7 speed cukup. Malah ada di sini pesepeda yang cuma pakai 3 speed. Ada kok. Dengan ban 16 plus seperti ini, kecepatannya giginya hanya 3, jadi 3 speed, dia kuat kok. Ya mungkin juga ya tergantung dari individu ya. Individunya, fisiknya ya. Kalau saya kembali ke belakang saat dia pertama kali beli sepeda itu ke saya, yang seperti ini ya kan, agak surprise ya. Luar biasa pencapaian yang dia lakukan. Padahal sore-sore hanya sekedar dari kota Mentok ke Tanjung Kalian yang ya kurang lebih 15 sampai 20 kilo. Iya kan? Cuman dia rutin. Tiba-tiba kemarin dari Mentok ke Teluk Limau yang hampir 100 kilo. Pakai 3 speed. Pakai 3 speed. Waduh. Cewek lagi. Hah? Cewek lagi. Cewek lagi. Wah. Bukan cewek sih. Ibu-ibu gitu. Ibu-ibu. Wah, aman gitu kan. Udah sanggup lagi. Udah sanggup lagi jujur lah. Aduh. Tapi emang Mas ngomongin sepeda saat ini emang tengah trending. Iya, memang lagi hype, lagi booming betul. Booming benar. Sedangkan posisi kita juga sekarang lagi pandemi. Nah, untuk sebenarnya ada protokol nggak Mas kesehatan untuk di era pandemi ini untuk bersepeda? Di era new normal ini sebetulnya. New normal ya? Ya new normal ini. Teman-teman pesepeda di Jakarta, di Jawa, itu menggaungkan konsep smart. Arti smart sendiri Mas. Smart itu kan secara harfiahnya artinya kan pintar, cerdik gitu, cerdas, smart. Tapi untuk bersepeda smart itu bisa diartikan sebagai satu S itu small group. Bisa solo riding, bisa sendiri, atau jangan berkumpul ya. Kelompok kecil ya. 3 sampai 5 orang. Kemudian ada M. Masker. Masker. Kemudian karena rentan katakanlah terkontaminasi misalnya gitu. Ya walaupun kita alhamdulillah ya di Bangka Barat sampai hari ini masih ada kasus langsung sembuh. 1 orang, 2 orang sembuh, dan per hari ini pun sudah hijau lagi untuk Bangka Barat gitu kan. Tapi tetap ada potensi kita tertular, ada potensi gitu kan. Karena apa? Mentok sebagai kota pelabuhan gitu kan. Jadi kembali ke ya smart tadi, berarti kan kita harus memproteksi. Tadi ada small group, masker, kemudian A itu arm protection. Jadi sebetulnya
pakai baju lengan panjang. Oh. Biar ada hitam. Mentok panas kayak. Mentok panas, bukan Ya, Bandung. Ya, kalau dimentok mungkin salah satunya untuk menghindari biar nggak hitam tadi gitu. biar nggak hitam, Ya, Pak. itu. Terus? Jadi lengan panjang atau pakai apa namanya? Ya Apa nama, Kak? itu? Apa? Manset. Manset. Itu di A-nya arm Oh. protection selain masker tadi. Terus R itu SMART, R-nya itu rute. Rute. Pemilihan rute yang katakanlah tidak berada di tempat-tempat yang penuh keramaian. Oh, ya. Ya kalau kita misalnya naik menumping kan sepi, ya kan. Ah. Mobil lintas juga ada lewat di sana gitu kan. Jadi insya Allah aman gitu misalkan. Oh, Tempat gitu. sepi lah. Atau rute-rute yang ya bukan jalur-jalur utama. Yang Jalur jarang utama. dilewat orang lah, Mas. Oh, Pada inti ya. inti di situ rute. Yang terakhir tuh T. Apa, T Mas? itu timing. Timing. Waktu. Jadi misalnya saya kepengen goes ke Tanjung Kalian. Suka nggak suka kan pasti lewat jalur yang dilalui oleh Ramai orang. ramai orang. Oh, iya. Tapi itu kan bisa saya pilih waktu-waktu tertentu yang Ah. tidak ramai. Misalnya lepas sholat subuh. Oh, Kalau iya. bangun. Ah. Kalau bangun pagi. Kalau ada bangun, Kalau terbangun jam 6 sholat subuh jangan nggak tahu ngapa lah ramai juga gitu kan itu misalnya. Atau ya itu waktu-waktu ya ke arah Pemda kan sama juga. Cari waktu-waktu yang memang belum ada aktivitas di daerah Itu perkantoran pinter-pinter lah itu. menyiasati. Ya, menyiasati jadi ya, itu ya. di timing. Timing tadi. Oh. Alhamdulillah, contohnya kemarin ya, kita goes ke Teluk Limau itu kan setelah Lebaran. Sudah masuk ke era new normal. Oh, iya. Jadi ada 24 orang yang berangkat. Mhm. Itu memang sudah by design sudah disetting. Heeh. Oh ini satu grup ini berapa orang? berapa orang udah jalan lah. Oh, di jalan. Nah, yang sudah kenceng duluan ya berangkat lah. Nah, ya agak yang Nggak barengan mungkin jadi ya. ya, yang nanti bakal di loading ya kelompoknya yang ini gitu kan. Jadi sudah di itu biarpun goesnya bareng ke sana. Tetapi dalam perjalanan sepanjang rute itu kami nggak sama-sama. Bukan bergelombor terus selama ramai, 20 orang. gini-gini. Iya. Tidak beriring, Mas. Enggak. Nah, Mas, tentang protokol kesehatan tadi itu Hmm. saat di era new normal tadi, salah satu kan di pakai masker kan, Mas? Oke. Nah, ini ternyata juga ada pro kontra di masyarakat nih. Sebenarnya boleh apa enggak bersepeda pakai masker tuh? Ada yang ngomong enggak bagus, nggak yuk? Lah, Ada. kadang-kadang nyium bau hawa sendiri. Hawa, Mas, kalau nggak sendiri kan. Kita mau olahraga tuh, Mas. Kayak gitu. Ada bau Mas Atau harus dibuka biar apa sirkulasi nafas lancar gitu, harus berolahraga. Atau yang benar cuman tuh, Mas? Jadi gini, banyak teman-teman pesepeda juga yang sering sharing itu ya terkait dengan masker. Tapi banyak pendapat yang saya lihat itu jika memang pemilihan kayak timing, rute dan lain-lain. Saya goes sendiri misalnya ke Menumbing mungkin saya nggak perlu pakai masker di Menumbingnya. Karena memang tidak ada orang di sana gitu. sepi ya. Sepi sekali gitu kan. Kalau misalnya dalam keramaian, saya kira masker itu wajib. Supaya katakanlah beban jantung kita atau paru-paru kita itu tidak terlalu berat, ya goeslah dengan Masker. pakai masker, Dan- tetapi tidak usah memaksakan atau menggunakan tenaga yang banyak sehingga Diporsir gitu. ya Mas. karena kan kalau nggak salah masker itu saya pernah baca mengurangi ini kurang lebih di 30-an% 30% udaranya berapa, ya Mas? udara yang masuk Udara Oksigen masuk. ya karena dia tersaring gitu kan. Nah jadi ya bersepeda santai aja lah gitu jangan Jangan maksain memaksakan. jangan memaksakan gitu kan konsepnya tadi mau sehat iya. bukan mau iya, kebut-kebutan benar. balap-balapan gitu kan. Mungkin di situ dan juga mungkin ada beberapa pilihan masker yang dia ada filternya jadi banyak pilihan tapi intinya sekarang biarpun kita di Bangka Barat di Mentok khususnya itu berada di zona hijau ya kan tetaplah diusahakan tetap masker masker kain Dia tuh, atau ini Mas, masker untuk standar untuk pesepeda tuh ada nggak? enggak Sama ada. aja, Mas? Sama. Sama lah kita pun biarpun nggak bersepeda kita pakai masker ya kan jalan cepat atau lari pun juga Iya sama. sama. Kita beraktivitas sehari-hari lah teman-teman mungkin yang bekerja kan ngerasanya juga pasti asupan oksigen udara kan pasti berkurang jadi santai aja gitu Ya benar. Jadi pada intinya, Mas, perlu apa enggak pesepeda tuh menggunakan masker? di era pandemi ini
Perlu. Perlu. Kalau di era pandemi tidak perlu. Kalau misalnya polusinya iya, benar. banyak Polusi debu lah, dan lain-lain iya. kan juga kesadaran kita pasti pakai masker. Iya. Sama kita nggak usah bersepeda pun di era sebelum munculnya pandemi ini saat melewati jalan berdebu kan kita juga Iya, benar. kesadaran kita juga Kesadaran sudah pakai dari masker motor. kita. Ya, benar tuh. Jadi Kesadaran. untuk saudara-saudara juga kan Ya. bisa ada informasi juga kan soal bergoes menggunakan masker. Jadi ada guna juga nih masker nih untuk saudara semua. Benar. Ada. Bukan untuk masa COVID-19 Nah, dah. dari dulu juga. kita lah pakai masker sebetulnya. Debu kan itu. asap knalpot motor Iya, apa betul, itu betul. kan. Mas, terkait Mentok waktu itu pernah jadi tuan rumah Betul. tuh luar biasa tuh. Bagi saya juga sebagai orang Mentok tuh bangga lah. Oh, bangga Bisa lah, dipilih jadi tuan rumah Jambore. jam Selinas Mas. Ya, Jambore Sepeda Lipat Nasional tahun 2016. 2016. Tuh pasti kan dari luar-luar tuh ngelihat kan kampung gitu nih gimana. Kesan-kesan orang Apa, Mas, goes kesan? di Mentok nih. Apa kue kita nih sedap kata jorang. apa jadi cerita-cerita jorang tuh. Ada dah Mas efek-efek untuk penjual-penjual kuliner kita? Mungkin imbas Ya. Imbas ada dah Mas? Kesana dulu lah cuman Mas. Kesana. Pasti ngobrol lah kan. Mereka Bagi saya dulu nih. Dan teman-teman yang ada di panitia sebetulnya surprise. surprise. Wah. Surprise itu di mana Mas? Karena bagi kita kan Mentok ini ya karena kita lahir di sini, besar di sini. Agak langgo lah. Biasa aja gitu. Makan otak-otak tuh dari bayi gitu ibaratnya. Lah biasa. Atau kita naik ke Menombeng itu biasa. Tinggal di rumah-rumah yang ya tempat kita sehari-hari ada ayam berak di depan, ya malam-malam suara jangkrik. Malah dulu kecil-kecil saya ya memang belum ada listrik gitu kan. Ya biasa. Tetapi rupanya hal-hal itu menjadi kenangan tersendiri bagi peserta Jambore Sepeda Lipat Nasional. Wih, sampai merinding mendengar kan. Saya pun merinding. Asli. Jadi karena kan Mentok saat itu hanya ada 2 hotel yang kita anggap layak. Untuk ditinggal. Satu hotel itu ada kurang lebih 18 kamar. Satunya lagi itu ada 15 kamar hanya ini. Sedangkan peserta kita Peserta itu saya batasin. dibatasi. Saya batasin. Luar biasa Mas. 300 orang. 300 orang itu pun karena saya punya perhitungan mereka akan saya tempatkan di homestay. Jadi peserta Jambore Sepeda Lipat itu ada opsi. Di hotel bayar sendiri. Atau tinggal di homestay. Gratis. Sebenarnya nggak gratis. Dari biaya pendaftaran mereka juga. Tapi anggap aja gratis di homestay. Jadi mayoritas mereka tinggalnya di homestay. Di Mentok juga kalau kita bicara saat itu belum ada yang namanya betul-betul homestay. Jadi Standar rumahan lah Mas. rumah penduduk yang ketempatan tamu untuk sekedar menginap selama 3 hari 2 malam. Ya, kan? Jadi ya mungkin ya memang nggak ada standarnya. Jangan kita bicara homestay seperti di Jawa, belum. Hanya rumah. Misalnya saya datang, Bu, Pak, ada kamar nganggur dak? Nih. Boleh dak? Kalau ada yang nginep, si kok orang misalnya anggaplah 50.000. Kalau 4 orang nginep di rumah ibu, 200. semalamnya 200. 2 malam 400 gitu kan. Orang ya pasti bilang, kamar kami nih jelek, tempat tidur kami lagi dari kapuk, tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Saya cuma bilang, yang penting kamar mandinya bersih, ada air. Kami tidak bisa nyiap makan, tidak usah. Panitia lah nyiapkan makan di tempat acara. Ya kalau mau nyiapkan paling pagi-pagi sekedar buatkan teh, kopi, ada kue gitu. Jadi ya konsepnya memang sangat sederhana. Tetapi ya ternyata kesederhanaan itu menjadi kenangan bagi mereka. Ada beberapa peserta yang saya nggak perlu sebutkan nama atau jabatannya, tetapi kalau bicara dia mau nginep di hotel bintang 5 yang 1 malamnya jutaan pun mampu. Dia mampu. Tapi dia memilih tinggal di homestay. Dan dia memposting ucapan terima kasih karena
mengingatkan dia saat masa kecil tinggal di tempat kakeknya. Tinggal hidup sari dulu. Gila ya. Jadi kakeknya mungkin tinggal di desa gitu. Dan itu saat dia tinggal di homestay di Mentok itu dia jadi ingat itu gitu. Memorable, Membangkitkan memori yang dulu. Pagi-pagi ada ayam berkokok. Ya mungkin selama ini mereka di Jakarta Nggak pernah hilang. Nah. Nggak ada ketemu lagi. nggak tahu ayam apa yang banyak di Jakarta misalnya. Lah jangan ngomong masalah ayam. Pancing. Nah, ayam Lamongan kan banyak tuh menu-menu ayam, banyak menu ayam. Jadi ya itu hal-hal yang ya suara jangkrik. Hal-hal kecil gitu Mas. Ya, itu jadi inilah membangkitkan kenangan memori mereka. Kemudian rute. Di Mentok ini kan rutenya boleh dibilang sangat bervariasi. Datar, turun. Oh iya Medan. Ya kalau ada turun pasti ada naik gitu. Ada naik pasti ada turun gitu kan. Kemudian juga kalau kita bicara objek wisata, salah satunya tempat di mana para founding father kita dulu diasingkan ya. tahun 58 ya kalau nggak salah ya. Dari Yogyakarta ke Bangka. dibawa ke Bangka ya kan. Pak Karno, Bung Hatta ya kan, dan Agus Salim dan banyak yang lainnya. Diasingkan salah satu tempat pengasingan mereka kan ada di Bukit Menumbi. Orang sini nyebutnya gunung karena inilah bukit yang paling tinggi. Jadi kita orang Mentok nyebutnya gunung. Ya, Gunung Menumbi. Rutenya kan masih betul-betul asri. Karena dia masuk kawasan konservasi, sekarang sudah jadi tahura. Pepohonan masih yang terjaga. Dan alhamdulillah jalan menuju ke atas pun relatif bagus. Layak aspal dan layak dilewati untuk bersepeda, walaupun rutenya memang betul-betul menantang karena 4,5 kilo tanpa ada turunan. Ya ada datar paling ya 30 meter dikit, habis itu naik lagi gitu. Sekutil lah dong. Sekutil ya. Tapi itu jadi tantangan dan karena masih banyak pepohonan ya mereka fun, senang gitu. Dengan suasana gitu. Iya. Itu. Jadi hal-hal itu juga menjadi kenangan dari mereka gitu, bagi mereka. Kalau tadi dari sisi saya, ini dari sisi merekanya itu. Nah, kemudian kuliner juga, kuliner bagi kita ya sederhana lah. Nak makan mie ate tiap hari kita bisa gitu. Bisa. Iya kan. Atau ya kue-kue kayak penganan pelita kan. Kue seribu. Nah, ya. Tiap hari kan gitu. Tapi mungkin bagi mereka juga unik dan ya rasanya juga ya pas. Luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Terbukti juga setelah acara, ya kan, empek-empek udang gitu kan. Ada teman-teman dari Goslim juga yang diminta gitu. Tolonglah kami nak kangen kemplang. Oh minta kirim. Mas. Serius? Betul. Sampai sekarang lagi ada. Ada. Kami kepengen empek-empek udang. Minta kirim. Itu masih. Jadi bagi kami panitia itu jadi kebanggaan. Benar Mas. Jadi kebanggaan karena apa? Ini kan sebetulnya Potensi konsepnya lokal, sederhana. Cuman berbekal nekat gitu kan. Karena memang tidak ada sponsor yang besar. Yang memberikan uang sampai puluhan juta itu nggak ada. Saat itu kami ya intinya kami dari komunitas lah. Malah kami sokong-sokongan kok. Bergerak sendiri. Mas. Bergerak sendiri. Internal pun sokong-sokongan. Ada salah satu anggota Goslim yang karena mungkin dia ada kelonggaran rezeki, sudah ngasih uang sekian juta inilah untuk kita modal buat jam selinas. Ada loh. Gitu loh. Tapi apa yang kemudian terjadi seperti itu, uang itu bagi kami itu akhirnya sebetulnya kami harusnya memberikan lebih besar gitu loh. Karena memang luar biasa, efeknya itu luar biasa dan bagi kami itu ya di Goslim jadi sumbangsih kami untuk mengenalkan ya kan benar, wisata, objek wisata yang ada di Bangka Barat. Dan terkait juga misalnya wisata budaya atau sejarahnya, sejarah kuliner. Ya, karena suka tidak suka ya, Mentok ini menjadi bagian dari pengakuan internasional, ya kan, terkait dengan NKRI, kedaulatan RI. Kedaulatan. Jadi ya memang
memang selama ini saya kecil juga, kita kecil juga nggak sampai berpikir ke situ. Udah tahu gitu. Setelah sekarang mulai ya perlahan dibuka oleh teman-teman dari dinas kebudayaan, Iya. dinas pariwisata gitu kan, membuka-buka itu, mencari catatan-catatan. cari tahu kan. Oh ternyata Kita punya, mentok itu mempunyai peran yang besar. Perundingan-perundingan, ya kan. Mungkin draft-draft perundingannya itu dibuat di sini. Gitu. Jadi masuk yang masalah Jambore tadi mempunyai efek yang sangat bagus untuk kuliner-kuliner kita yang ada di sini. Secara tidak langsung kayak Secara potensi langsung, lokal terangkat dengan jadi tadi itu. Bangka bukan cuman mentok sebetulnya. Bangka ini akhirnya bagi saya lebih dikenal karena gini. Setelah Jam Salinas saya pernah buat acara tapi bukan di Mentok ya, di Pangkal Pinang, Audax. Audax itu bersepeda sepanjang 200 km individu. Jadi panitia hanya menyiapkan checkpoint. Itu lisensinya dari Perancis. Saya pernah buat di Pangkal Pinang kan. Ternyata ada peserta yang sebelumnya ikut Jam Salinas, ikut itu lagi. Karena dia kangen. Goes di Bangka. Di Bangka. Keren masuk. Ya. Beberapa bulan yang lalu, 8 atau 9 bulan yang lalu, itu juga pernah ada Goes Eksotika Bangka, salah satu tujuan di Mentok. Orang ini pun ikut lagi. Ikut lagi. Arti Mentok ini mempunyai sistem kangen yang tinggi. Sistem kangen. Mungkin itu teman-teman saya di Jogja dulu. Wah, silo. Mantan-mantan saya selalu kangen dengan saya. Karena punya sistem dari masalah. Nggak benar tuh. Ternyata dari mungkin Mas juga ada nyangka juga Mas. Enggak, makanya saya bilang impact-nya bakal segitu kan. Surprise gitu. Surprise. Harusnya mungkin saya siapkan lebih bagus lagi gitu, lebih bagus lagi. Apakah Mas ada harapan tuh sebenarnya untuk Mentok ini sendiri untuk ke depan atau buat event lagi? Buat lagi dah, Mas. Pasti. Karena kemarin juga awal tahun kemarin kan sempat, tetapi sifatnya bukan nasional ya, hanya regional. Kebetulan ada teman-teman pesepeda lipat dari Palembang yang pengen Di sini. motor. Jadi saat itu buatlah Goes Besanje. Oh, Besanje. Lokal Bersaja. Jadi dari Palembang mereka naik jet foil ke Mentok, ya kan. Banyak nggak tuh Mas? Ada 60-an orang. Lumayan. Jadi mereka ke Mentok, ada yang nginep di hotel, ada yang juga yang nginep di rumah. Terus rutenya ya rute normal lah, ya Menumbing, Tanjung Kalian, tapi ya alhamdulillah mereka juga sudah siap-siap gitu. Kira-kira nanti kalau memang setelah pandemi ini, apakah setelah misalnya ada vaksinnya atau apa mungkin ya kan, atau sudah agak normal, mereka juga akan Balik lagi. dan itu mungkin bakal jadi event tahun. Oh, Mas sudah ada rencana? Iya. Sudah ada tunggu. Event tahun. Jadi kota history, kota yang dirindu orang. Oh iya. Orang-orangnya juga dirindu. Jadi kalau orang itu bingung kayak Mentok dia pasti dapat kayak gitu dia. Jadi tuh cecep kayak orang. jadi tuh buat saudara jaga Mentok ini beneran. Orang luarnya kangen kayak Mentok nih, rindu nggak balik lagi. Ika sendiri apa? Ada retak orang. Ada retak. Jaga kota Mentok gitu nih saudara, jangan tak dijaga. Dan satu yang penting, Apa tuh Mas? orang Mentok ini kan ramah betul. Bener. Bisa jadi gini, ada salah satu homestay, bukan homestay lah, rumah penduduk. Orang duduk. Rumah penduduk. Saat 2016, saat saya akan membayar uang untuk mereka menginap tadi, sewa tadi lah, ibu pemilik rumah ini bilang, saya nih diberek orang. Masa emang nggak bayar lagi? Masa jadi Yang nginep tuh beri tuan rumah tadi. berat duit. Benar. Berat duit. Jadi saya kemudian telepon ke peserta yang nginep situ. Saya bilang, Om, ini kan lagi bayar. Enggak, kami ini memberikan apa ya kan? Kami ngasih uang ke ibu itu karena ibu tuh begitu baik. Kami ngobrol malam-malam di teras rumah dia, tiba-tiba dibuatin teh. Ditawarin ikan makan nasi goreng, ya ibu buatin nasi goreng. Dan luar biasa. Pada ibu ini kan nggak punya basic sebagai pengelola homestay. Dia hanya bicaranya, ku tuan rumah, ada tamu menginap, dan ku layani. Nggak ada bicara, oh ku ini dapat kompensasi uang. Dapat duit tadi. Naluri dia. Oh,
Itu 2016. Lah kemarin waktu awal tahun ini waktu anak-anak Palembang main ke sini, setelah acara selesai, ibu itu mengundang ibu-ibu pengajian dia untuk ya makan-makan di rumah dia. Ditanya kan, lo ini ada acara apa? Dapat duit lebih karena kemarin ada peserta yang dan saya sebagai orang yang lahir besar dan hidup di sini, dan bagi saya kita semua wajib mempertahankan itu. Jadi ini Mas ingat kalau saudara itu mah wajib, karena kita tidak usah bicara standar yang harus mewah atau, tapi dengan keramahan gitu, ramah tamah gitu, sopan, adab Melayu, betul, terhadap orang luar yang bersanja di kota itu, kita harus sama-sama kita jaga, bukan kita musuh kan marah. Benar tuh. Jadi itu bisa jadi modal untuk menjual. Jadi dengan keramahan tamahan kita juga langsung menjual lah. Ya selain itu ya kita bicara selain itu sebagai salah satu pendukung lah. Terakhir Mas, sebelum kita selesai Mas ini ngobrol-ngobrol kan, kembali lagi ke cerita main ketangin dari itu. Ada tidak Mas tips Mas untuk orang yang baru nak mulai main sepeda nih? Jangan memaksakan. Kalau untuk jarak dekat nih Mas? Jarak dekat ya pahami dulu, misalnya bersepeda ya, cara kan gini. Sepeda itu kan kalau sepeda-sepeda sekarang ya, itu kan sudah dilengkapi dengan gigi. Jadi belajar supaya misalnya ya medan pada saat naik tebing ada tanjakan ya kita harus belajar untuk shifting atau over gigi supaya kita nggak terlalu itu buat jarak ringan. Saat jalannya mungkin agak landai atau datar mungkin ini agak diberatin supaya jadi intinya jangan memaksakan. Karena mentok ini kan ya itu tadi naik datar. Kalau untuk jarak jauh Mas, misalnya lintas luar kota ya, kalau saya quest jauh itu ya sudah banyak. Kamu ya banyak lah jelas kan. Intinya yang pertama harus ya kita tahu kemampuan kita. Kalau saya kan bicaranya saya hanya mau goes sehari maksimal di 150 kilo. Jadi saya harus 150 kilo istirahat atau 100 kilo istirahat, tergantung jarak antar kotanya. Dan memang sudah saya siapkan berapa uang yang saya harus siapkan untuk makan. Malah kalau yang jadi memang saya sudah prepare dari titik ini ke titik ini jaraknya sekian, di sini saya udah menginap di jadi saya udah booking tempat dari jauh. Jadi memang sudah prepare-nya sudah benar ada ya perlengkapan juga kan, misalnya bahan cadangan, topan dan lain-lain sudah selesai. Itu jarak jauh. Sangat menarik sekali. Jadi pada intinya saudara setelah ngobrol dengan Mas Tio nih, kita harus menjaga keramah tamahan kita ya sebagai orang Melayu. Karena apalagi misal untuk dijadikan tuan rumah, pasti kita ngundang orang luar kan, ada orang luar yang kesini, ya maka karakteristik Melayu kita jangan sampai hilang. Karena wajib tuh, karena itu yang kata Mas Tio tadi yang bakal jadi kenangan orang, yang buat orang nak balik lagi ke sini. Apa hal-hal yang kecil kayak tadi tuh ramah-ramah orang nak boleh nasi aku yang kayak gitu ya hati orang tersentuh, apalagi kita yang lebih jamu tamu tadi benar. Mudah-mudahan teman-teman juga next ke depannya siap untuk jadi tuan rumah atau amin. Kita sudah pernah kok. Kita sudah pernah.
Kita sudah pernah. Sudah pernah pengalaman kok. Kalau siap ada acara tuh. Udah. Kayak kita sampai di sini lah. Sampai di sini dulu. Lah agak lama lah ngobrol dengan Mas Tio. Makin kayak agak tenang lah. Lah di telepon orang. Lumayan sibuk kan. Sibuk rakyat sepeda. Jadi ada pelayu tadi kita sudah balok, kita salam dulu. Oh iya. Mas Tio, makasih banyak dan menyempatkan waktu ngobrol kami di sini di Gonyek. Saya ini kan bukan siapa-siapa gitu. Cuman karena senang main sepeda aja gitu. Banyak tinggal lu salam orang. Oke lah, ya, buat saudara-saudara juga jangan lupa like, komen, share video ini kalau menurut Ika semua Bagus. Kalau tidak pun dosa. Jangan apa lah, dosa dipaksa udah. Komen lah siapa yang kira-kira menurut Ika cocok untuk kami ajak ngobrol lagi. Cakap-cakap nih. Kami undur diri. Kami undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.